bentuk negara Republik Indonesia. Catat, tidak ada satu orang PKI pun yang ikut rapat, ikut berunding, saudara. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat pendirian Republik Indonesia. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah betul Presiden tidak pantas minta maaf kepada PKI? Untuk menjawabnya, saya akan paparkan fakta sejarah dulu. Nanti Anda yang jawab sendiri, saudara. Jangan saya yang jawab, nanti Anda yang nilai. Setuju? Setuju? Mau dengar fakta sejarahnya? Supaya tidak ada pemutarbalikan sejarah, saudara. Kita mulai. Di tahun 1914, sebelum kita merdeka, ada 85 tokoh komunis Belanda datang ke Indonesia. Dipimpin oleh seorang tokohnya bernama Henk Sneevliet. Untuk apa mereka datang ke Indonesia? Mereka mendirikan serikat buruh, saudara, yang mereka kasih nama ISDV, singkatan dari Indische Socialistische Democratische Vereniging, yang artinya, saudara, Serikat Buruh Sosialis Demokratik. Kenapa mereka dirikan di Indonesia, saudara? Karena ketika itu wilayah Indonesia ini ada di bawah penjajahan pemerintah Hindia Belanda, dan Indonesia ini menjadi lahan ladang kekayaan Belanda. Rempah-rempah diambil dari Indonesia, biji karet diambil dari Indonesia, teh diambil dari Indonesia. Mereka bikin perkebunan di mana-mana. Kekayaan Belanda ada di Indonesia, saudara. Nah, tokoh-tokoh komunis ini punya kepentingan. Mereka ingin tumbangkan pemerintahan kapitalis Belanda untuk diganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Caranya goyang stabilitas politik pemerintah Hindia Belanda. Di mana goyangnya? Goyang dari ladangnya, goyang dari kekayaannya, goyang dari Indonesia, saudara. Nah, begitu mereka buka, mereka butuh para petani dan para buruh untuk ikut. Mereka iming-iming kalau petani dan buruh ikut ISDV akan terlindungi dan akan dilindungi, saudara. Karena ini organisasi resmi diakui oleh Ratu Belanda, dari partai sosialis resmi yang ada di Belanda. Nah, karena petani kita, buruh kita butuh jaminan keamanan, keselamatan supaya nggak diganggu Belanda, rame-rame ikut ISDV, saudara. Singkat cerita, di tahun 1917, 85 tokoh komunis Belanda sudah melakukan tes case, uji coba para petani dan buruh yang sudah menjadi anggota, saudara. Mereka hasut, mereka provokasi untuk bakar perkebunan, saudara. Mereka bakar kantor-kantor Belanda. Ya, dibuatlah huru hara dan kerusuhan, saudara. Tapi kerusuhan itu akhirnya diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditangkap tokoh-tokoh komunis Belanda dan mereka dikembalikan ke Belanda, saudara. Kecuali beberapa orang yang dinyatakan tidak terlibat. Tolong dicatat, saat itu mereka bikin huru hara bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk RI, bukan untuk NKRI, tapi mereka bikin huru hara untuk mengganggu stabilitas politik agar pemerintahan kapitalis Belanda berubah menjadi pemerintahan komunisme Belanda, saudara. Dan ISDV dibiayai oleh Uni Soviet sebagai pimpinan komunisme internasional saat itu, saudara. Makanya hati-hati, anak-anak PKI sekarang bilang apa? Oh, kami pejuang, kami pahlawan. Dulu tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Hati-hati, saudara. Bohong, dusta. ISDV yang dirikan Belanda, ISDV yang dirikan tokoh komunis Belanda, tujuannya bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya memperalat petani dan buruh untuk syahwat politik komunisme, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tahu yang terjadi?
Tokoh-tokoh Belandanya ditangkap, nggak dihukum mati, nggak dipenjara, dipulangin ke Belanda. Para petani dan para buruh yang ketangkap ditembak mati, dijebloskan ke penjara, disiksa oleh Belanda, dihukum kerja paksa, saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh Serikat Buruh Sosialis Demokratik ISDV, cikal bakal daripada PKI, saudara. Kapan berubah dari PKI? Kita lanjutkan, saudara. Begitu tokoh-tokoh komunis Belanda dipulangkan, ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Digantilah pengurusnya, saudara. Di tahun 1920 digelar konferensi ISDV mengganti nama. Namanya menjadi Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, disingkat PKH. Siapa yang pimpin? Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Nah, jadi supaya orang Solo juga tahu, saudara, ini fakta sejarah, saudara. Semaun dan Darsono, saudara, yang pimpin Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, sementara orang Belanda menjadi pembina di belakang layar, saudara. Singkat cerita, di tahun 1924 PKH menggelar kongres di Semarang. Ada instruksi dari Konferensi Komunisme Internasional di Moskow, Uni Soviet, bahwa seluruh serikat buruh komunis di negara manapun wajib untuk mendirikan partai politik dalam rangka untuk mengambil alih kekuasaan di negara-negara manapun yang ada di bawah jajahan negara Eropa dengan bantuan Uni Soviet. Oleh karena itu PKH diubah pada tahun 24 di Semarang menjadi Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Sekarang yang jadi ketuanya adalah Musso, didampingi oleh Alimin, saudara. Ini fakta sejarah, saudara. Lanjut. Baik, kita teruskan, saudara. Begitu tahun 1927 ketika PKI berhasil merekrut anggota begitu banyak, saudara, di mana-mana daerah, akhirnya, saudara, atas arahan Uni Soviet, arahan Partai Komunis di Belanda supaya bikin kerusuhan lagi. Kali ini mereka bikin kerusuhan kedua lebih besar lagi, saudara. Mereka bakar perkebunan-perkebunan, mereka serbu terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta, saudara, yang dibangun oleh Belanda. Mereka obrak-abrik, mereka bakar di mana-mana. Catat, bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak, tuntutan mereka, saudara, stop pemerintahan kapitalis Belanda, ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, dan harus berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi anak-anak PKI jangan bangga dulu mengatakan dulu tahun 27 kami berontak lagi kepada PKI, kepada Belanda. Enggak, dusta, bohong. Kalian tidak pernah berontak kepada Belanda. Kalian tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian hanya melayani syahwat politik komunisme internasional. Kira-kira jelas tidak? Kali ini lebih parah, saudara. Mereka semua ditangkap oleh Belanda. Pimpinan-pimpinannya Musso, Alimin, dan kawan-kawan dibuang ke Uni Soviet, saudara. Mereka dapat suaka politik dari Uni Soviet. Sampai di Uni Soviet mereka dapat rumah, dapat mobil, dapat gaji, saudara. Bahkan setiap tahun mereka diongkosi untuk ikut hadir konferensi komunisme internasional, baik di Beijing di Cina maupun di Berlin di Jerman, begitu juga di Moskow di Uni Soviet, saudara. Mereka tidak dipenjara, mereka dapat suaka politik, perlindungan internasional, Musso, Alimin, dan kawan-kawan. Lalu bagaimana dengan petani kita? Bagaimana dengan buruh kita yang diprovokasi? 13.000 petani dan buruh ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Irian, disuruh kerja paksa, saudara. Ratusan petani dan buruh digantung di jalan-jalan, sudah, oleh Belanda. Mereka dibunuh, mereka disiksa. Biadab PKI hanya untuk memenuhi syahwat komunis mereka. Mereka tidak peduli mengorbankan buruh, mengorbankan tani, mengorbankan rakyat miskin, rakyat kecil. Saya tanya, saudara, biadab tidak? Jawab yang kompak, biadab tidak? Zalim tidak?
Jahat tidak? Apa ada mereka berjuang untuk kemerdekaan RI? Dan akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda untuk selamanya, saudara, di tahun 1927. Dan pimpinan-pimpinan PKI tidak diizinkan kembali ke Indonesia, saudara. Tapi singkat cerita, saudara, 10 tahun kemudian, tahun 1937, beberapa tokoh PKI diizinkan kembali, tapi nggak boleh bikin PKI lagi di Indonesia, saudara. Musuh kembali, Alimin kembali, dia gerilya ke kampung-kampung, mengumpulkan kembali mantan anggotanya, mantan pengurus PKI, saudara. Mereka melakukan gerakan bawah tanah. Tapi setelah itu mereka kembali lagi ke Uni Soviet dan mereka atur gerakan bawah tanah dari sana, saudara. Nyaris saat itu PKI sudah tidak terdengar lagi. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, ormas-ormas Islam kumpul dengan tokoh-tokoh nasionalis duduk dalam satu badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka berdebat, mereka bersidang, mereka rapat, mereka musyawarah. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Di sana ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, pimpinan daripada Muhammadiyah. Dan di sana ada Kiai Haji Agus Salim, pimpinan daripada Sarekat Islam. Trio kiai, trio ulama berdebat dengan Bung Karno, berdebat dengan Bung Hatta, berdebat dengan Bung Yamin, saudara. Kenapa berdebat? Sebab Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler, negara-negara agama-agama, nggak usah bawa agama dalam urus negara, saudara. Ini yang dilawan oleh para kiai dan ulama kita, saudara. Hasilnya, alhamdulillah, akhirnya Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tapi menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Takbir. Singkat cerita, saya tidak ingin panjang lebar, walaupun terjadi sedikit pengkhianatan oleh orang-orang nasionalis terhadap kita-kita umat Islam, saudara. Singkat cerita, Indonesia merdeka dan sepakat para tokoh, para ulama, biarkan Bung Karno menjadi presidennya, Bung Hatta menjadi wakil presidennya, saudara, walaupun belum ada pemilu. Kenapa sepakat, saudara? Untuk menjaga persatuan. Karena Belanda ngancem, saudara. Belanda mau datang lagi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Belanda ngancem akan kembali ke Indonesia. Nah, karena itu, saudara, ulama semua sepakat, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dibentuk negara Republik Indonesia. Catat, tidak ada satu orang PKI pun yang ikut rapat, ikut berunding, saudara. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat pendirian Republik Indonesia. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak. Yang berjasa melahirkan Republik ini, saudara, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan saudara para habaib, para kiai, termasuk tokoh nasionalis Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin. Mereka para pendiri Republik Indonesia. Tidak ada PKI, saudara.